Halo, selamat datang di Hiperwira Talk. Selamat datang di podcast kami pada hari ini. Pada kesempatan ini spesial karena pada hari ini kami akan berkolaborasi antara PT Hiperwira Ditama dan MASPI, Masyarakat Pelumas Indonesia. Di episode kali ini dalam rangka HUT MASPI yang ke-21, kami ingin mengucapkan Dirgahayu MASPI. Semoga MASPI semakin sukses Amin. dan selalu dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan industri pelumas di Indonesia. Amin. Dalam kesempatan yang baik ini, kami akan membahas topik yang sangat penting bagi dunia industri, yaitu masa depan industri pelumas Indonesia, tantangan, dan peluang. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi bersama perwakilan dari MASPI, yaitu Bapak Nurudin. Beliau selaku Ketua MASPI. Selamat datang di Hiperwira Talk, Pak Nurudin. Terima kasih, Mas. Gimana Elvina. kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, ini spesial banget nih Pak untuk Hiperwira Talk bisa kedatangan Pak Nurudin. Kita langsung ke pembahasan intinya saja ya Pak. Boleh, Pak. Nah, kalau kita melihat industri pelumas Indonesia saat ini Pak, bagaimana Bapak melihat kondisi dan perkembangannya Pak Nurudin? Ya, Mbak Silvina ya. Industri itu tidak akan pernah lepas daripada rotating equipment. Oke. Dan semua rotating equipment itu pasti membutuhkan lubrication. Karena setiap yang berotasi akan ada suatu gaya gesek moving part antara satu dengan yang lain. Ya, betul. Perlu lubrication, Ya. sehingga diskusi terkait lubricant and lubrication untuk industri itu menjadi worth it. Worth it sekali. Iya. Jadi kalau untuk industri pelumas khususnya nih Pak Nurudin, apakah sekarang sudah mulai bergeser Pak dari product oriented menjadi solution oriented? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya kita sebagai pengelola industri ingin industri kita handal, dan di situ peran lubrikan dan juga lubrication bisa mengoptimalkan bagaimana service life dari rotating equipment yang dilumasi tadi. Ya. Nah, peranan pelumas untuk menjadikan ini menjadi lebih baik itu sudah bergeser. Ya. Dulunya orang menjual aditif kami yang terbaik, Ya. pelumas kami yang terbaik, atau mungkin harga kami yang kompetitif. Permasalahannya bukan itu. Permasalahannya adalah works atau enggak. Ya. Ini menghasilkan overall overall cost-nya, jadi operational cost-nya itu lebih baik atau tidak. Nah, kemudian apakah atau malah menghasilkan downtime yang tidak perlu, sehingga ini akan mulai bergeser dari yang sebelumnya. Bapak Ibu semuanya mungkin yang hadir di sana ya, mungkin selama ini itu para sales itu akan menawarkan product base, product wise. Nah, sekarang kita harus mulai berubah menjadi solution wise. Jadi kita perlu solusi. Jadi nggak cuma menjual produk, tapi Tidak memberikan hanya solusi ya Pak. harus menghasilkan suatu solusi. Ya, betul. Jadi kalau kita bicara untuk masa depan nih Pak, mengenai masa depan ya, tantangan kan pasti ada nih Pak. Pasti banyak tantangan yang akan dihadapi. Nah, menurut Bapak, tantangan utamanya apa aja sih Pak untuk industri pelumas di Indonesia? Industri pelumas. Iya. Maka Anda semua yang deal dengan industri pelumas, Anda ditantang oleh dunia industri untuk yang pertama. Dunia industri akan masuk kepada suatu tekanan ESG. Environmental, Social, and Governance. ESG ini akan menuntut kita untuk lebih ramah lingkungan, lebih efisien, dan lebih banyak lagi dan sehingga kalau kita masih mengandalkan cara-cara lama, konvensional dalam industri kita, maka kita akan jauh dari efisien itu. Yang salah satunya adalah terkait dengan solusi tadi adalah digitalisasi, kecepatan akses informasi, IoT, penerapan sensor-sensor, dan lain sebagainya. Karena begini Mbak Silvina ya, Anda memberi saya solusi hari ini, dengan Anda memberi saya solusi minggu depan, itu beda. Itu akan dampaknya beda. Dampaknya beda. Jadi bagaimana kecepatan kita bisa memberikan solusi
itu apa namanya itu akan menjadi worth it sekali. Jadi informasi itu yang penting. Dan salah satunya untuk kita bisa mendapatkan informasi itu pada saat kita harus membuat keputusan itu kita perlu data kan. Iya, Nggak betul. bisa kita melakukan suatu tapi datanya nggak ada. Iya. Nah, sehingga kecepatan data, kecepatan informasi, pengambilan keputusan itu di masa depan itu akan menjadi sangat penting. Ya, jadi perubahan teknologi dan digitalisasi itu juga mempengaruhi ya Pak ya Sangat untuk mempengaruhi. masa depannya. Oke. Nah, menarik sekali nih Pak Nurudin. Nah, untuk ke depan kan berarti Pelumas tidak bisa berdiri sendiri ya Pak, tapi menjadi bagian dari sistem reliability secara keseluruhan. Betul. Nah, itu bagaimana menurut Pak Nurudin? Ya, karena Pelumas tidak mungkin berdiri sendiri. Betul. Karena reliability ini kan bagaimana ketika saya memiliki suatu rotating equipment Ya. itu bisa berfungsi sebagaimana dia didesain. Sebagai contoh, pompa saya desain untuk bisa mengalirkan fluida, oke, dari suatu head sekian ke head sekian. Akan gagal dia mengalirkan fluida itu ketika bearingnya rusak. Oke. Suatu kompresor, saya minta dia berfungsi untuk mengkompresi gas dari sekian bar ke sekian bar. Akan gagal dia mengkompresi itu ketika bearingnya rusak. Sekali lagi, setiap yang berputar di dalam dunia industri itu kita kan muter semua. Iya. Gas engine muter, diesel engine muter, kompresor muter, apalagi yang ada di sini nih. Apa namanya? Truk kita muter. Semuanya dalam industri itu barang-barang yang banyak rotating equipment di situ. Dan sesuatu yang muter tadi bisa muter smooth kalau bantalannya bagus. Iya. Dan bantalannya ini ketika bagus, ketika lubrication-nya tepat. Nah, permasalahannya bukan hanya lubrikan ya, Iya. tapi lubrication. Oke. Kalau lubrikan, ya kita cuma ngomongin apa namanya benda pelumasnya. Pelumasnya. Tetapi benda pelumas ini akan memberikan efek lubrication yang baik ketika dia sampai kepada tempat di mana dia harus bertugas. Oh, oke. Karena ada banyak kasus ternyata benda ini nggak sampai ke tempat dia bertugas. Jadi nggak tepat gitu ya Nggak Pak? tepat, apakah pressernya yang kurang, apakah temperaturnya yang terlalu tinggi, apakah filternya yang terlalu ketat, apakah dia terlalu kotor, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang dihitung oleh para reliability engineer, kalau mereka masih banyak menggunakan asumsi Iya. olinya sampai, asumsi olinya benar, asumsi olinya bersih, asumsi temperaturnya benar. Nah, kalau kita masih kayak gitu, nah saya rasa kita memerlukan data-data yang jauh lebih baik sehingga harapan kita terkait reliability itu bisa menjadi lebih presisi. Oke. Dan apa yang kita wujudkan sebagai efisiensi tadi itu kita bisa apa namanya dapatkan. Oke. Tadi kan kita sudah membahas tentang salah satu tantangan itu kan teknologi dan digitalisasi ya Pak Betul. ya. Nah, di sini kan kita melihat ada perubahan besar dari mindset maintenance-nya ya. Dulu mungkin kita menggunakan pendekatan time based maintenance. Ya, dulu Nah, time based maintenance. kemudian sekarang berkembang menjadi condition based maintenance dan predictive maintenance. Nah, itu menurut Pak Nurudin pandangan seperti apa Pak? Ya, dulu bahkan mungkin masih ada di apa namanya industri bahkan run to failure atau corrective maintenance itu teknologi paling rendah. Di atasnya kita bergerak ke time based maintenance yang umumnya sekarang ini dipakai berapa ribu jam kita ganti oli gitu ya. Dan kemudian kita bergerak ke proactive maintenance, predictive maintenance dan proactive maintenance. Bedanya kalau prediktif gini, Mbak. Kita ngambil sampel per 3.000 jam untuk ngecek kondisi equipment dan kondisi olinya. Itu masih prediktif. Oke. Tapi kalau dari hasil tadi, kita analisis, terus kita tahu nih, oh ini sepertinya nih spek air filternya harus kita ganti nih. Oke. Ini sepertinya nih heat exchanger kita itu harus kita improve nih. Oke. Artinya ketika hasil PDM tadi
kita olah lebih lanjut untuk menghasilkan improvement yang nanti akan di follow up dengan management of change untuk merubah menjadi improvement yang lebih baik. Nah, itu proaktif. Dan harapannya kalau kita masuk ke era yang lebih baik lagi, harusnya bersama-sama seluruh Indonesia ya, kalau kita masuk semuanya proaktif ya, bukan hanya sekedar prediktif, tetap proaktif memperbaiki semua lininya masing-masing, itu Indonesia akan berada pada industri yang sangat maju. Oke, berarti ada tambahan untuk proaktifnya ya Pak Proactive ya? Nggak cuma maintenance. cukup predictive Nggak maintenance, cukup harus predictive ada maintenance. lagi proactive maintenance. Oke. Nah sekarang kita masuk sisi yang lebih positif nih Pak. Tadi kan tantangan sudah kita bahas ya. Nah untuk peluangnya, nah menurut Pak Nurudin apa saja peluang terbesar untuk industri pelumas di Indonesia Pak? Industri pelumas di Indonesia. Iya. Teman-teman semuanya, kapasitas produksi kebutuhan nasional Indonesia itu ada di angka 1,2 juta sampai dengan 1,3 juta kiloliter per tahun. Oke. Ya. Dan kemudian CAGR pertumbuhan sampai dengan tahun 2030 itu berada pada kisaran 3 sampai dengan 4%. Artinya ekspektasinya itu tumbuh. Kalau pelumasnya tumbuh, pelumas ini digunakan oleh siapa? Industri. Maka industrinya tumbuh. Ya. Apakah yang tumbuh itu industri otomotif? Apakah yang tumbuh itu adalah industri mining atau industri marine atau industri hampir semuanya tumbuh. Meskipun kita ada disruption di EV ya. Dengan masuknya EV mungkin kondisi engine oil akan menjadi menurun, tapi di industri kita masih masih tinggi. Dan kita mendukung upaya-upaya industrialisasi. Yang di industrialisasi ini kita akan menyerap banyak tenaga kerja dan tetap industrialisasi yang mengedepankan aspek-aspek care dengan lingkungan, ya, care dengan HSSE dan lain sebagainya, sehingga aspek-aspek ESG tadi tetap terpenuhi, dan itu akan menjadi suatu trigger yang baik dalam pertumbuhan pelumas di Indonesia, sehingga masih besar. Industri pelumas di Indonesia ini masih tumbuh, ya. Kalau industri pelumas tumbuh, kemudian maka turunan-turunan dan kawan-kawan dari pelumas ini juga akan tumbuh. Ya, karena dapat dampak positifnya. Karena dampak positifnya, yakni contoh laboratorium, dia akan tumbuh. Riset itu juga akan tumbuh. Kemudian perusahaan filtrasi, perusahaan filter, dia juga akan tumbuh. Dan lain sebagainya, semua environment tersebut akan tumbuh. Nah, ini dalam rangka ulang tahun MASPI, Pak. Nah, bagaimana peran organisasi ini seperti MASPI dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, Pak? Ini yang paling penting. Hampir keputusan penggunaan pelumas itu banyak user yang mungkin masih bergantung kepada sales di sales pelumas tersebut, gitu ya. Kemudian atau tidak memiliki independensi ketika suatu kontraktor EPC telah menyarankan suatu list pelumas ini, begitu ya. Pada saat run and maintain period, ya, karena suatu keterbatasan, cost yang tinggi, untuk berubah ini mungkin masih banyak pertimbangan atau ketakutan atau mungkin kurang informasi, ya, sehingga menyulitkan teman-teman di industri ini untuk moving kepada sesuatu yang lebih efisien dari segi pelumasnya atau dari segi pemilihan pelumas yang lebih baik. Nah, MASPI hadir dalam rangka mengedukasi kepada semua lini elemen, karena di MASPI tidak hanya sales pelumas, tetapi juga ada nama Silvina ini dari Hyprowira, perusahaan filtration dan filter.
Kemudian ada juga dari ITB, ada dari ITS, UI, para praktisi di institusi pendidikan. Juga ada dari perusahaan chemical, Mbak. Oke. Ada perusahaan aditif, ada juga dari BRIN, Ya. ada juga dari laboratorium, ada Sukovindo, ada Petrolab. Sehingga di MASPI ini masyarakatnya ini majemuk. Ya. Namanya juga masyarakat. Ya. Jadi macam-macam background. Sehingga dalam proses edukasi ini kita akan mendapatkan informasi dari berbagai macam aspek, dan ini akan memperkaya karena boleh jadi suatu brand tertentu dari Pelumas mengunggulkan ini nih. Iya. Ini nih keren nomor satu di dunia begitu ya. Tetapi dari sudut laboratorium ntar dulu. Iya. Dari sudut pandang institusi pendidikan ntar dulu, nggak kayak gitu. Dan juga dari sudut pandang logistik. Iya. Dari logistik sudut pandangnya, dari sudut pandang filtration nggak kayak gitu deh. Iya. Nah, sehingga dari berbagai macam kemajemukan ini kita berinteraksi di satu tempat, satu wadah MASPI, dan ini akan memperkaya Indonesia. Dan saya harapkan teman-teman untuk bisa join di MASPI, saling berkontribusi di sana, dan membangun industri Indonesia menjadi lebih baik. Saya harapkan begitu. Amin. Ya, saya setuju Pak. Dan menurut saya juga kolaborasi seperti ini antara MASPI dan Hiprowira ini juga salah satu contoh ya Pak, bagaimana industri dapat saling berbagi pengetahuan gitu. MASPI memiliki peran penting dalam ekosistem industri pelumas, sedangkan Hiprowira memiliki pengalaman di bidang feed contamination control. Jadi bisa berkolaborasi dan bisa menghasilkan dampak yang positif buat teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Betul. Nah, harapannya kolaborasi seperti ini juga dapat memberikan edukasi dan yang lebih luas kepada pengguna industri dan juga buat masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, sebelum kita tutup Pak Nurudin, ini kita udah sampai di penutup podcast kita pada hari ini. Bagaimana menurut Pak Nurudin tentang generasi muda yang ingin berkarir di industri pelumas? Apa yang harus mereka persiapkan? Ini memang agak-agak lain nih Pak pertanyaannya. Cuman kita melihat tantangannya ke depan juga kan, generasi muda nih yang akan meneruskan tongkat estafetnya. Nih apa Pak yang mereka harus persiapkan, dan apakah mereka mau berkarya di industri pelumas menjanjikan atau enggak sih Pak? Ya, industri pelumas sampai dengan tahun-tahun ke depan akan sangat menjanjikan. Karena industri ini akan bergerak baik dari jurusan teknik mesin ataupun dari jurusan teknik kimia, ataupun jurusan-jurusan lain yang mendukung bahwa teknologi ini akan berkembang. Bagaimana kita akan menghasilkan suatu pelumas yang sekarang diminta efisien. Kalau efisien ke arah energi, berarti pelumasnya harus menghasilkan koefisien gesek yang sekecil mungkin sehingga licin. Nah, di situ peranan teknologi aditif. Nah, sehingga adik-adik semuanya, ayo berlomba di situ. Berlomba dari bagaimana kita mengurangi koefisien gesek. Yang di teknik mesin, berlomba untuk bagaimana merancang bearing itu menjadi seefisien mungkin. Bagaimana luas permukaannya, bagaimana speednya, dan lain sebagainya. Yang di teknik kimia, Anda merancang bagaimana aditif-aditif itu bisa menghasilkan suatu gaya gesek. Ketika dicampurkan ke pelumas ini, dia bisa menghasilkan gaya gesek yang sekecil mungkin. Dan jangan khawatir wah itu needs banget. Enggak. Saya adalah salah satu contohnya. Saya teknik mesin, dan dulu itu yang jago itu ya, yang teknik mesin yang keren itu kalau ngerti kompresor, gagah dia. Saya mengerti turbin, gagah dia, keren orang ini. Saya mengerti sistem hidrolik, saya mengerti gear, extruder, itu keren banget. Nah, Nurudin ngerti lubrication. Nah, menyempit, bahkan asing. Karena biasanya yang mereka itu pegang benda-benda keras. Mesin tuh keras. Kamu oli. Nah, belum tahu dia. Sampai akhirnya
perjalanan karir kami ya, itu menuntun kita bahwa ternyata semua rotating equipment tadi nggak bisa lepas dari lubrication. Oke. Ketika turbin mau startup, Ya. dia nggak akan bisa startup kalau sistem lubricationnya belum siap. Betul. Kompresor mau startup nggak mungkin bisa. Kemudian pompa dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya urusan ganti oli, Ya. ilmu pelumas dan pelumasan ini. Nanti apa namanya untuk teman-teman semuanya ya, lubrication system itu memiliki API sendiri, API 614. Dan itu diatur, pompa harus seperti apa, pipanya harus seperti apa, dengan material apa, kemudian filternya harus seperti apa. Iya. Menguasai API 614 aja itu harus membuka wawasan kita. Harus ngerti control valve, harus ngerti akumulator, harus ngerti desain tangki, harus ngerti jenis pipa, kemudian jenis welding dan lain sebagainya. Dari situ kebuka bahwa lubrication itu luas. Ya. Itu baru yang tadi APN 614. Nanti ada lagi apa namanya ASTM khusus Ya, untuk flushing, API untuk atau ASTM untuk purifikasi. Ya. Itu akan apa namanya mendrive kita untuk mengetahui standar-standar. Berapa sih yang apa namanya kebersihan yang benar? Andai kata equipment saya adalah turbin beroperasi sekian sekian sekian, maka nas kelasnya nas kelas berapa? Ya. Itu kita harus buka tabel lagi. Kemudian nguji water content. Nguji water content aja ASTM-nya beda-beda. Iya, Ada ASTM pakai Calvisher, Iya, ada yang parameternya pakai beda-beda ya. distilasi, Iya. ada yang pakai FTIR dan lain sebagainya. Sehingga semakin saya masuk di lubrication, lubricant and lubrication, ternyata luas banget. Ternyata luas banget. Belum nanti kalau masalah dispute antara satu laboratorium dengan laboratorium lain. Kita tahu apa itu repeatability, apa itu reproducibility. Wah, ternyata indah. Iya, Jadi kompleks teman-teman, adik-adik semuanya ya, yang mungkin teman-teman generasi muda Gen Z yang hadir di sini, cintai pekerjaan adik-adik semuanya ya, bahwa berkarir di lubrication itu sangat indah. Lubrication dan turunannya, Iya. bukan hanya pelumas, tapi juga filter, tapi juga laboratorium dan lain sebagainya, itu ternyata sangat indah. Dan dari expertise di situ ternyata membuka jaringan kita di apa namanya dengan teman-teman yang lain. Sekali lagi semua rotating equipment pasti perlu lubrikan. Ya. Itu clue-nya. Dan kipas angin, Ya. pompa air kita di rumah, Sepele gitu ya, Pak. sepele, itu ada lubrikan di situ, ada grease dan lain sebagainya. Dan untuk adik-adik semuanya, mungkin adik-adik akan memerlukan tugas akhir, ya, akan memerlukan PKL gitu ya. Nah di MASPI itu kalau saya lihat di grup itu sudah ada 300 berkembang dari awal tahun 2000, itu dari mulai 100 anggota sekarang udah sampai 316, 318 anggota. Dan ekspektasi saya sampai di akhir tahun 2026 ini kita bisa nyampe ke 500 apa namanya membership. Tidak dipungut biaya dalam membership di MASPI, jadi silakan bergabung jika membutuhkan nanti PKL tugas akhir, maka environment MASPI ini akan siap membantu teman-teman untuk yang sedang melakukan edukasi ya, untuk bisa PKL dan ini untuk apa namanya di industri masing-masing. Iya. Begitu untuk Indonesia yang lebih baik. Iya, mungkin bisa di-share Pak websitenya MASPI, siapa tahu mereka bisa visit di situ kalau mau cek-cek di sini atau di sini www.maspi.or.id. Nah, itu ya sobat Hiperwira Talk, jadi bisa cek di website tersebut. Oke Pak Nurudin, jadi kalau kita simpulkan masa depan industri pelumas Indonesia itu memiliki tantangan yang besar, tapi juga memiliki peluang yang sangat besar. Juga. Dan industri pelumas itu tidak lagi hanya bicara mengenai produk, tapi masa depan industri ini juga semakin terkait dengan lingkungan, teknologi, data, reliability, energi, dan juga collaboration.
Nah, terima kasih banyak sekali lagi Pak Nurudin atas waktunya. Ini kesempatan yang baik sekali buat Hiprowira bisa berkolaborasi dengan Mas Sama-sama Mbak Pi. Silvina. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan atau kesan Pak yang mau disampaikan ke teman-teman Hiprowira Talk terkait Ya, lubrikan. saya mengusung pesan dari senior saya. Ya, jadi nanti kalau teman-teman sudah masuk ke arah lubrication dan ke arah pentingnya reliability, Iya, ya. Ternyata satu hal yang penting, ya, bahwa eh, bahwa definisi kebersihan iya, antar tiap orang itu beda-beda, Mbak. betul. Sehingga dimanapun Bapak Ibu bekerja, bersih, terapkan kebersihan, Iya, ya. Termasuk di lubrication, termasuk di lubrication. Clue-nya begini, ya. Cost yang Anda keluarkan untuk menjaga sistem pelumasan itu bersih atau prevent dari contamination to enter, iya, ya. Jadi preventing cost from contamination to enter our system. iya, Cost itu adalah 1/10 kali lebih murah iya. daripada ketika kontaminan itu Itu sudah masuk. masuk ke dalam sistem dan menginfiltrasi sistem kita dan memaksa kita untuk harus mengeluarkan Cost yang lebih besar mengeluarkan kontaminan tadi, itu cost-nya adalah 10 kali lebih besar. Dan itu pentingnya pemahaman terhadap lubricant and lubrication, akan menyangkut kepada reliability, akan menyangkut kepada cost dan lain sebagainya. Jadi gitu ya. 1 atau 10, pilih yang mana? Ya. Ya, menarik sekali bukan teman-teman. Nah, itu pesan dan kesan dari Pak Nurudin pada podcast kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Nurudin atas waktunya. Terima kasih buat teman-teman podcast yang telah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Silvana dari Hiprowira Ditama pamit undur diri.